Ya, Shalom Jemaat GBI PPL yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai ibadah online kita 28 Juni 2020, ada beberapa pengumuman yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, GBI PPL memiliki program PPL Care and Share. Apa itu GBI PPL Care and Share? Ini adalah sebuah program untuk membantu jemaat, dari jemaat untuk jemaat. Apabila Bapak Ibu punya produk, baik itu usaha kuliner berupa makanan, barang, jasa, bisa dipromosikan melalui program ini. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi ketua PK masing-masing untuk dibantu memfasilitasi produk Bapak Ibu dipromosikan lewat program PPL Care and Share. Yang kedua, bagi jemaat yang memiliki beban doa, saudaraku bisa mengisi prayer request, ya, sebuah form yang bisa saudaraku isi lewat Google Form di kolom deskripsi atau menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa mengisi form praise report supaya bisa menjadi kekuatan bagi jemaat lain yang sedang dalam pergumulan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat hati kita sebelum kita memasuki ibadah kita. Kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, sepakat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami masalah Tuhan di dalam ekonomi yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Kau adalah Tuhan yang hidup yang menyertai kami. Kau memimpin setiap kami Tuhan, Kau memegang tangan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang mengalami pergumulan dalam biaya hidup sehari-hari Tuhan. Mereka perlu Tuhan untuk memiliki penghasilan yang terus untuk memelihara kehidupan mereka. Bapa di surga, kiranya Engkau membukakan pintu berkat-Mu supaya Tuhan mereka yang mengalami pergumulan dalam mencukupkan biaya kehidupan mereka. Kau membukakan berkat, Kau sertai, Kau berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan saat ini sekalipun sederhana, Tuhan Kau sanggup memberkatinya dan melipat kali gandakannya Tuhan. Kami percaya 2 ikan dan 5 ketul roti Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakannya dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami krisis dalam bisnis Tuhan. Mereka mungkin saat ini mengalami kendala dalam bisnisnya. Mereka berjuang untuk terus bisa mempertahankan bisnisnya Tuhan di saat-saat sulit seperti ini. Kami percaya, kami beriman Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Kami percaya bahwa bisnis yang dikelola oleh anak-anak-Mu Tuhan, Kau sanggup memberkatinya dan menuntunnya. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa, berikanlah hikmat yang baru Tuhan, kreativitas yang baru, dan terus pelihara, bangkitkan semangat anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tidak berputus asa, tapi mereka terus berjuang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai setiap anak-anak-Mu dan usaha mereka akan tetap eksis Tuhan. Dan bahkan mereka akan menemukan usaha-usaha yang baru, jalan-jalan yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hari-hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, para pelajar dan mahasiswa sekarang ini sedang menghadapi masa-masa sidang akhir. Kami berdoa, berikanlah hikmat untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap mahasiswa yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki sidang akhir. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan turun atas mereka, supaya mereka bisa menguasai seluruh materi skripsi maupun tesisnya Tuhan, dan mereka boleh mempersiapkan diri, dan mereka boleh berhasil mempertahankannya, dan mereka meraih kesuksesan yang besar Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang memilih-milih Tuhan untuk memasuki perguruan tinggi. Tuhan, Kau pimpin sertai mereka supaya mereka bisa menemukan perguruan tinggi yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk masa depan mereka. Kami juga serahkan untuk setiap anak Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit Tuhan. Mereka terbaring di tempat tidur, mungkin saat ini mereka sedang Tuhan dalam perawatan. Kami berdoa Kau memberikan kesembuhan kepada mereka. Jamah dan sembuhkan, bangkitkan mereka dari sakitnya. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang mengalami wabah COVID Tuhan, mereka mengidap COVID Corona, kami berdoa darah Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Bapa, kami minta kepadamu Tuhan, memohon supaya wabah COVID ini segera lewat dari negeri ini Tuhan, dan kami semuanya bisa kembali beraktivitas, beribadah bersama, bekerja dengan normal kembali. Kami serahkan juga Tuhan untuk
untuk anak-anak Tuhan yang saat ini merasa terintimidasi oleh teror Tuhan. Kami tidak tahu siapa yang menteror mereka Tuhan, tetapi Tuhan Kau adalah Tuhan yang menyertai. Jika Tuhan menyertai, maka tidak ada satu kuasa pun, tidak ada tangan orang jahat yang dapat menjamah mereka. Ada perlindungan Tuhan. Kami berdoa Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan. Kami mau memberikan dari hati kami untuk kemuliaan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terlulur Tuhan, dan mempersembahkan persembahan, Kau memberkati mereka Tuhan berlipat kali ganda. Kau yang akan memperbanyak benih yang mereka tabur, dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan memulai ibadah. Kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang menyertai Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Kau hadir di tengah kami. Sekalipun kami ibadah online Tuhan, terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi kami percaya di dalam alam roh tidak ada jarak dan waktu yang dapat memisahkan kami. Kami bisa Tuhan bersatu dengan iman yang teguh, bersama-sama menyatukan roh dan hati kami untuk memuliakan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua kita yang berada di rumah saat ini, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan mau tinggikan, kita akan naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
Yesus, Engkaulah dasar kami yang teguh. Kami aman bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Kau dasar yang teguh, Kau dasar yang teguh.
Mari kita berdoa. Kami hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulut kami. Karena Tuhan, jiwa kami bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Dalam kesesakan kami berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab kami dengan memberi kelegaan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau setia menyertai kami. Sampai hari ini kami ingin mengakui kami tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Engkau selalu melimpahkan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Kalau hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Engkau hadir di dalam pujian penyembahan kami. Engkau hadir dalam hidup kami di rumah kami masing-masing. Dan saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Mari urapi kami Tuhan, dan berikan kepada kami hati yang taat untuk kami melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Tuhan menyertai kita, melindungi kita, dan Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Mari saya mengajak kita membaca satu ayat dari Lukas pasal 24 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Setelah Yesus bangkit dalam perjalanan ke Emmaus, Dia berkata kepada dua orang murid-Nya, "Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Ternyata Dia datang ke dunia untuk mengalami banyak penderitaan bagi kita semua. Penderitaan yang Dia alami sampai Dia mati di atas kayu salib, itu semua Dia jalani untuk kita semua. Markus 9 ayat 12, Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia akan banyak menderita dan dihinakan. Dalam bagian lain, dalam Matius pasal 16 ayat 21, dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan dibangkitkan. Ternyata akhir daripada perjalanan Yesus datang ke dunia ini, hidup di dunia ini, adalah mati di atas kayu salib, dibunuh. Dan sebelum itu, Dia banyak mengalami penderitaan. Kalau kita lihat, Yesus lahir di dalam keluarga yang sederhana. Kalau boleh kita katakan keluarga yang miskin. Keluarga Pak Yusuf itu adalah keluarga yang miskin. Dia cuma seorang tukang kayu. Yesus punya banyak adik-adik. Yesus harus bekerja membantu ayahnya. Sepanjang hidup Dia, dari kecil kita lihat, bahkan sejak lahirannya, Dia lahir di kandang yang hina. Orang lain lahir di tempat tidur yang enak, yang bagus.
Tetapi Yesus lahir di dalam penderitaan. Bahkan orang tuanya ditolak karena tidak punya tempat lagi di penginapan. Kita lihat di sini sejak kelahirannya Yesus menderita. Yesus besar dalam sebuah keluarga yang sederhana, yang miskin. Dia menderita. Ketika dalam pelayanannya, kita lihat juga bahwa Yesus banyak mengalami penderitaan. Banyak mengalami keletihan, lapar. Ia ditolak. Dia tidak punya rumah. Bahkan dia berkata, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita lihat sepanjang hidup Yesus, dari sejak kelahirannya, masa kecilnya, masa mudanya, dalam pelayanannya, semuanya diisi dengan penderitaan. Dia menderita. Bahkan dia harus mengalami banyak siksaan. Ditolak, dihina, bahkan dibunuh dan sampai mati di atas kayu salib. Dia berkata kepada dua orang muridnya itu, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Yesus harus menderita semuanya itu supaya kemuliaannya terjadi bagi kita semua. Melalui penderitaannya, kemuliaan datang bagi dunia ini. Kemuliaan bagi dunia ini ketika kita semua diselamatkan. Dan itu semua terjadi karena Yesus melewati penderitaan-penderitaan di dalam hidupnya. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 16, ketika Tuhan memilih Paulus, Tuhan sudah mengatakan kepada Ananias bahwa Tuhan sendiri akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Yesus. Ketika Tuhan memilih Saulus dan akhirnya menjadi Paulus, Tuhan sudah menyatakan dari awal bahwa akan sangat banyak penderitaan yang ditanggung oleh Paulus, oleh karena Injil, oleh karena nama Yesus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 37, di situ kita lihat apa yang Paulus tuliskan tentang penderitaan yang dia alami. Dia katakan bahwa dia dipenjara 3 kali, dia didera di luar batas, 5 kali disesah orang Yahudi, 39 pukulan. Dia dilempari batu. Dalam perjalanan di kota, di padang gurun, di tengah laut, kerap kali ia dalam bahaya maut, dalam bahaya banjir, bahaya diserang penyamun. Dia bekerja berat, sering tidak tidur, sering mengalami kelaparan, sering mengalami dahaga, haus, kedinginan tanpa pakaian. Semuanya itu Paulus alami di dalam pelayanannya. Bahkan kita tahu pada akhirnya Paulus mati, dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Setelah Paulus mengikuti Yesus, kita lihat bahwa yang dialami oleh Paulus adalah penderitaan demi penderitaan. Tetapi penderitaan itu mendatangkan kemuliaan bagi dunia ini. Kita semua bisa mendengar berita Injil karena buah pelayanan daripada Paulus ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 dan pasal 7, ada cerita juga tentang seorang murid yang bernama Stefanus. Dikatakan bahwa Stefanus ini penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa.
Ia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus ini adalah orang baik. Pelayanannya luar biasa. Tetapi kita lihat di dalam kisah 6 dan kisah pasal 7 ini, pada akhirnya Stefanus mati dilempari batu oleh orang banyak. Dilempari batu itu bukan hal yang mudah. Matinya secara perlahan-lahan. Mati di dalam kesakitan. Tetapi ketika dia mengalami itu, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa untuk menyaksikan kematiannya. Perjanjian Lama. Mari kita lihat orang-orang dalam Perjanjian Lama. Ada nama Yusuf di sana. Dalam Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 dituliskan bahwa Yusuf diutus ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan anak-anak keturunan Yakub. Bagaimana caranya supaya Yusuf bisa sampai ke Mesir? Dikatakan dia dijual menjadi budak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, budak itu ketika dijual, dia sudah nggak punya hak hidup lagi. Hidupnya itu terjual kepada tuannya. Sepanjang umur hidup dia akan menjadi budak. Kalau dia punya istri dan anak-anak, istri dan anak-anaknya itu juga akan menjadi kepunyaan tuannya. Sepanjang umur hidup dia sudah nggak punya hak hidup lagi, nggak punya masa depan lagi. Selama-lamanya dia akan menjadi budak. Lalu dikatakan, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Bagaimana cara Yusuf dipenjara? Ternyata Yusuf dipenjara tidak seperti penjara zaman sekarang. Dikatakan mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya dimasukkan ke dalam besi. Kalau pagi dibuka, disuruh dia bekerja, memimpin tahanan-tahanan yang lain. Tetapi ketika setelah selesai pekerjaannya, ketika sore malam hari datang, maka kakinya akan dihimpit lagi dengan belenggu dan lehernya kembali dimasukkan ke dalam besi. Pengalaman yang sangat-sangat mendatangkan penderitaan bagi Yusuf. Itu yang dialami oleh Yusuf. Sampai saat firman-Nya sudah genap dikatakan, dan janji Tuhan membenarkannya, baru ia dikeluarkan dari dalam penjara oleh Tuhan dan dijadikan tuan atas istana Firaun. Satu tokoh yang lain, dalam Mazmur 34 ayat 20 dia menulis bahwa kemalangan orang benar banyak. Apa yang mendasari Mazmur ini? Daud menuliskan Mazmur ini ketika dia mengalami penderitaan, kesesakan, ketika dia lari dari Absalom. Dia sampai di daerah orang Gad. Untuk menyelamatkan nyawanya, dikatakan Daud harus berlagak menjadi seperti orang gila. Karena dia takut bahwa orang-orang Gad itu akan menyerahkan dia kepada Saul. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang raja bertindak menjadi seperti orang gila. Kelihatannya seperti orang gila, menggaruk-garuk pintu gerbang dan air ludahnya keluar. Dia biarkan memenuhi janggutnya. Coba lihat penderitaan seperti apa yang dialami oleh Daud. Dia berkata dalam Mazmur itu, kemalangan orang benar banyak.
bukan sedikit. Penderitaan dan kesesakan orang benar itu banyak. Mazmur 119 ayat 71, dia menulis bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mazmur 119 yang terkenal itu ternyata ditulis di dalam kesesakan. Banyak kesesakan yang dialami oleh Daud. Dia menulis itu. Bahkan dalam ayat 107 dikatakan, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai firman-Mu. Daud orang benar, orang yang sangat spesial, sangat dikasihi Tuhan. Tetapi dia mengalami banyak sekali kemalangan, banyak sekali penderitaan dan kesesakan yang dialaminya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 dan 37, di sana ditulis bahwa orang-orang kudus mengalami penderitaan. Ada yang diejek dan didera, ada yang dibelenggu, banyak juga yang dipenjara, dilempari batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Banyak yang menderita kekurangan, menderita kesesakan dan siksaan. Semua itu dialami oleh orang-orang kudus dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Mazmur 90 ayat 10 dan 11, Musa menuliskan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ternyata 70 tahun, 80 tahun hidup kita, Musa berkata, kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Banyak kesukaran, banyak penderitaan, kesesakan, kemalangan yang dialami oleh orang benar. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi kepada kita juga dikatakan dikaruniakan kasih karunia untuk menderita untuk Dia. Ternyata menderita untuk Kristus, menderita karena Kristus, karena mengikuti Kristus, karena hidup benar di jalan Tuhan, itu adalah kasih karunia bagi setiap kita. Lukas pasal 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Setiap hari kita harus pikul salib kita. Salib bicara tentang penderitaan, bicara tentang kesesakan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tapi penderitaan yang akan mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Untuk masuk dalam kemuliaannya dikatakan Yesus harus menderita. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Yesus harus mengalami penderitaan. Dia datang ke dunia ini untuk menderita. Dan sesudah itu dia dipermuliakan. 2 Korintus 4 ayat 17 mengingatkan kita bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini
itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Apa yang kita alami ini, penderitaan ini, itu sedang mengerjakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mengerjakan kemuliaan yang kekal. Mengerjakan kehidupan yang lebih baik bagi kita di depan sana. Kalau kita lihat apa yang dialami Yusuf, apa yang dialami Daud, pada akhirnya penderitaan yang mereka alami membawa kemuliaan dalam hidup mereka. Apa yang dialami oleh Ayub pada akhirnya mendatangkan kemuliaan bagi Ayub dalam kehidupan yang selanjutnya. Hidup mereka yang sesudah itu jauh lebih mulia. Bahkan mereka sangat dipermuliakan, sangat berbahagia di dalam hidup mereka. Pada akhirnya Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesesakan-kesesakan, ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan di dalam hidup kita. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Dan jika ketekunan itu memperoleh buah yang matang, kita akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu pun. Kesimpulannya, di dunia ini kita dipanggil untuk menderita seperti Kristus. Kita ada di dunia ini untuk mengalami penderitaan-penderitaan yang Tuhan kehendaki. Penderitaan-penderitaan yang seperti Yesus alami. Kenapa? Karena lewat penderitaan itu, maka kita akan mengalami kemuliaan. Sebab hanya penderitaan yang akan mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam hidup kita. Ujian iman ini akan menghasilkan ketekunan. Melewati waktu-waktu kesesakan ini, biarlah ketekunan kita menghasilkan buah yang matang. Kita percaya ujian yang kita hadapi hari-hari ini akan mendatangkan kemuliaan yang kekal bagi kita. Kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu pun. Tuhan pasti menolong kita. Kita akan menjadi semakin tekun, semakin dekat, dan semakin mengandalkan Tuhan. Kita percaya setelah semua penderitaan ini, setelah semua kesesakan ini, hidup kita akan semakin dipermuliakan. Hidup kita akan lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya keluarga kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak kita akan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan saya percaya usaha pekerjaan kita akan lebih baik dari sebelumnya. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyediakan semua yang kita perlukan. Biarlah ujian iman kita ini menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu pun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami ini sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam hidup kami.
penderitaan karena Kristus, penderitaan karena mengikuti Kristus, penderitaan karena mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus, akan mengerjakan kemuliaan yang kekal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan yang terbaik bagi hidup kami melalui semua yang sedang terjadi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kami menjadi tekun Tuhan. Biar kami menjadi teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, melewati waktu-waktu kesesakan ini. Kami percaya Engkau yang memberi kelegaan kepada setiap kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan kepada umat-Mu. Kemanapun kami semua pergi, Engkau yang melindungi kami dari semua wabah, sakit, penyakit yang menular ini. Kami berdoa Tuhan melindungi kami dari setiap virus yang menyebar di sekitar kami. Tuhan berkati kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan yang memberikan keselamatan kepada setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, untuk usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Bapa, aku percaya selalu ada kemurahan, selalu ada kebaikan daripada-Mu untuk anak-anak-Mu. Engkau akan membuat perbedaan antara anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang beribadah kepada-Mu, dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada-Mu. Engkau akan buat perbedaan itu Tuhan. Engkau akan membela anak-anak-Mu. Bahkan hamba percaya ya Bapa, Engkau yang menyediakan segala yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami mau berdoa untuk Pak Joko Widodo. Kami berdoa untuk Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, supaya kami bangsa ini bisa melewati waktu-waktu ini Tuhan. Melewati semua pencobaan ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati TNI, berkati Polri, berkati para dokter, para medis yang bekerja di garis depan, di dalam menghadapi, menuntaskan semua persoalan wabah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dan menjagai mereka, melindungi mereka semua. Tuhan, tolong bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada kasih karunia-Mu bagi bangsa kami untuk melewati semua waktu-waktu ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk pemerintahan Kota Bandung. Tuhan juga memberkati Bapak Wali Kota kami, Pak Odet, Pak Yana, wakilnya. Tuhan berkati di dalam memimpin kota ini, di dalam menghadapi wabah ini Tuhan. Tuhan kasih hikmat kepada mereka. Dan juga Tuhan berkati seluruh penduduk Kota Bandung. Tuhan tolong kami, biar kota kami segera melewati semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera-Mu untuk kota kami. Damai sejahtera-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Tuhan, kami mohonkan berkat yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang menurunkan berkat atas setiap kami umat-Mu. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati
keluar masukmu. Tuhan memberkati buah kandungan, anak-anak cucu keturunanmu. Tuhan memberkati ladang, usaha pekerjaanmu. Tuhan melindungi engkau di segenap jalanmu. Ia menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Damai sejahtera, kekuatan, hikmat dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.